Banyak orang yang akhirnya kembali ke hidupnya ada di dalam kepanikan, ketakutan, emosi, kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran. Sepertinya itu yang lebih menguasai daripada tentang kebenaran kabar baik, yaitu Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kabar baik, amin. Amin. Iya. Kita harus berani berkata bahwa kita punya kabar baik. Kabar baik atau Injil adalah suatu berita tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita memiliki kabar baik? Karena kita punya Injil, yaitu kita sedang memberitakan tentang Yesus Kristus. Kalau kita bisa memperingati hari Natal atau kelahiran Yesus, maka kita juga harus bisa memberitakan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25 berkata demikian, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap selama-lamanya, dan firman itu adalah Injil yang diberitakan kepadamu. Di dalam bahasa Yunani, Injil itu adalah Evangelion, artinya adalah kabar baik. Hari-hari ini ada dikatakan kabar hoax, kabar buruk, kabar yang tidak ada kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sebagai orang Kristen bersyukurlah bahwa di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu seutuhnya ada Yesus yang menjadi kabar baik dalam segala keadaan apapun. Mari kita mau melihat bagaimana kabar baik itu bisa kita terima dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Roma pasal 10 ayat 14 ayat 15 firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saudara dan saya ternyata bisa menerima kabar baik itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa berharganya Kristus yang kita miliki di dalam hidup ini. Kristus sangat berharga di dalam hidup saya dan saudara. Dia bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi Dia menyelamatkan saya dan saudara. Itulah yang membuat saya dan saudara berani berkata dengan iman bahwa Kristus adalah berharga dalam hidup saya dan saudara. Saudara, pernah saya dan saudara kehilangan barang? Tentu rasanya sepertinya nggak enak. Dimulai nggak enak hati, nggak enak pikiran, sampai selera makan hilang, pusing, tanya sana tanya sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada yang lebih berharga dari barang yang pernah hilang atau diambil atau dirampas oleh orang lain dalam hidup saya dan saudara, yaitu Yesus. Katakan amin.
Kabar baik mengenai Kristus sampai ke telinga saya dan saudara karena ada orang-orang yang mengorbankan nyawa untuk memberitakannya. Bukan karena hidup mereka senang, bukan hanya karena hidup mereka bahagia, bukan hanya karena hidup mereka mengalami sesuatu yang mungkin hidup mereka lebih baik dari saya dan saudara. Hari ini kita bisa mendengar kabar baik karena ada di antara mereka sampai mengorbankan nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman Romawi ada seorang anak Tuhan, Wycliffe namanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia melihat bahwa umat Tuhan saat itu tidak bisa membaca kitab suci. Mereka tidak bisa mendengarnya secara langsung atau memperkatakannya. Mereka hanya bisa dengar apabila pimpinan-pimpinan agama yang menyampaikan di gereja. Wycliffe akhirnya belajar dan akhirnya dia bisa menerjemahkan Alkitab. Sebelum terjemahannya bisa dibaca oleh banyak orang, apa yang terjadi? Dia dibunuh. Dia harus kehilangan nyawanya hanya ingin menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa yang mereka mengerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ada bahasa Batak. Kalau kita mungkin sebagai orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, kita bersyukur kalau kita baca kitab suci bahasa daerah kita, pas banget di hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sudah ketemu orang-orang yang menerjemahkan Alkitab itu. Ternyata mereka harus mempelajarinya, merenungkannya, mencoba melihat apa sampai akhirnya masuklah mereka di dalam satu kalimat. Itu satu ayat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang ratusan ayat itu, ribuan ayat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita merenungkan kembali hidup saya dan saudara di dalam Kristus. Apakah kita menganggap bahwa kita sudah memiliki yang berharga, atau kita merasa hidup kita begini-begini saja, besok begitu, kemarin juga begitu? Dengar, renungkan bahwa Kristus ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kristus itu bukan hanya sekedar berharga seperti emas yang disimpan di lemari tersusun rapi, atau apapun sepertinya mungkin kita punya deposito untuk simpanan kita di masa tua. Dengar, Kristus yang berharga di dalam hidup saya dan saudara adalah hidup dan berkuasa. Jika itu ada di dalam hidup saya dan saudara, mari kita melakukan dengan menjaga hal itu dan menyadarinya. Saat ini, kalau kita punya yang berharga, apakah kita mau membagi hal itu kepada orang-orang lain atau orang-orang yang kita kasihi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada yang memberitakannya, maka saya dan saudara tidak akan pernah mendengar kabar baik sampai hari ini. Mungkin saya dan saudara masih menyembah berhala-berhala. Mungkin kita masih meyakini hanya dengan adat istiadat kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh orang-orang yang berani menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, no mention, sebagai rasulnya orang Batak, akhirnya boleh memberitakan firman Tuhan di tanah Batak. Dan saat ini kita melihat hampir di semua gereja Katolik,
Protestan, aliran Pentakosta dan karismatik, lihat kiri kanan, pasti ada orang Batak. Amin. Bilang dulu sebelah, kau orang Batak. Amin. Amin. No mention bukanlah orang Batak. Dia bukan kelahiran dari tanah Batak, tapi dia mencintai tanah Batak. Karena apa? Dia melihat bahwa ada orang-orang Batak yang akan memenuhi bumi ini untuk memberitakan kabar baik. Kalau ada kesusahanmu hari ini, mari lihat ada Yesus yang harus diberitakan. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti sembuhkan saya. Tuhan pasti ubahkan hidup kami. Aku yakin melewati 2020 ini dengan anugerah Tuhan. Masa depan saya, seluruh hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Lewat firman Tuhan di dalam Roma yang sudah kita bacakan tadi, pasal 10 ayat 14 sampai 15, Tuhan ingin kita pergi. Artinya apa? Kita aktif, ya, aktif. Kita punya respon yang baik supaya orang-orang yang ada di sekitar kita dapat mendengarkan kabar baik. Dan ketika mereka mendengarkan kabar baik, mereka dapat menikmati Yesus di dalam hidup mereka. Semua kita percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan nama Yesus, hidup mereka dipulihkan dan akan memulihkan. Katakan amin. Mereka akan diberkati dan memberkati. Amin. Mereka akan diselamatkan untuk menceritakan keselamatan bagi banyak orang. Saudara, kita melihat bahwa inilah janji Tuhan. Saudaraku, mari kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Kita mulai dari orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga, sahabat, ataupun rekan bisnis saya dan saudara. Mari kita pastikan orang yang ada di sekeliling kita, mereka menyadari bahwa ada satu pribadi yang senantiasa mengasihi mereka, yang kita panggil dengan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus saya beritakan? Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, ada tulisan-tulisan atau lukisan atau gambar ayat firman Tuhan. Jangan hanya tergantung dan menjadi hiasan dinding. Lihat dan bacalah, rasakanlah. Maka lihat, firman Tuhan itu akan memerdekakan, akan membebaskan. Kalau saya dan saudara sakit, temukan firman Tuhan, ada ratusan ayat yang berkata bahwa kita disembuhkan. Hanya dengan mengetahui kebenaran mengenai Yesus, kehidupan saya dan saudara akan dipulihkan. Loh, bukankah mereka tahu tentang Yesus, tetapi mereka kok sampai belum juga percaya kepada Yesus? Karena nama Yesus belum mereka percayai dan ada di dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kebenaran diberitakan, maka mereka akan diberkati dan disembuhkan. Saudara, tidak salah kita berkata kepada orang sakit supaya menjaga kesehatan, istirahat, minum obat, jangan makan ini, jangan lakukan itu. Tapi jangan sampai kita lupa untuk mengatakan,
bahwa ada Tuhan yang selalu menolong. Amin. Mari saya dan saudara adalah orang-orang yang terus mengambil bagian untuk memberitakan Yesus kepada dunia ini. Jadi bukan hanya tugas pendeta atau pengkhotbah. Bapak Ibu ada di mana-mana. Satelit atau channel Bapak Ibu lebih kuat dari kami hamba-hamba Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 sampai 3. Firman ini sangat menguatkan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus di akhir hidupnya dia disalib, kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Yohanes ya dimasukkan ke kuali. Bukan hanya panas, bukan hanya malu, bukan hanya sakit, tapi hidup mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau ada penderitaan-penderitaan hari ini, saya mau katakan, kabar baik tentang Yesus membuat iman kita kuat. Amin. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat nama Yesus. Mungkin kita tidak bisa lagi menasehati orang lain, tapi paling tidak kita mau berkata, Tuhan pasti menolong. Hari-hari ini ya, di setiap sosial media, medsos, Facebook, YouTube, ya, Twitter, ya, Instagram, mari kita rame-rame, ya, TikTok, isi dengan kabar baik. Ada banyak saya lihat di TikTok bagaimana mereka memberitakan bahwa Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan. Singkat sekali, tidak sampai 2 menit. Saudaraku, ada banyak hari-hari ini orang bersaksi. Mari ikuti grup-grup yang ada di Facebook, ya. Di sana banyak sekali kesaksian-kesaksian anak Tuhan. Kita sampai lupa kesusahan kita karena mendengar kabar baik tentang Yesus. Mari status kita tidak hanya membicarakan hal-hal yang tidak berguna, tapi lihatlah, rasakanlah bahwa memang Yesus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat masalah datang, biasanya kita mulai lupa akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Mengapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena banyak orang yang akhirnya kembali ke hidupnya ada di dalam kepanikan, ada ketakutan, emosi, kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran. Sepertinya itu yang lebih menguasai daripada tentang kebenaran kabar baik, yaitu Yesus. Bapak Ibu mungkin bisa lupa ayat firman Tuhannya, atau mungkin sangat hafal dengan ayatnya, tetapi jangan sampai kita tidak memiliki maknanya. Ketika ada perkataan sukacita, mari bersukacita walaupun begitu berat. Mungkin kita tidak bisa tersenyum lebar seperti orang yang sedang mentertawakan kita, tapi paling tidak kita bisa mengusir
kita bisa mengusir segala kesedihan, kesusahan, kepenatan dalam hidup saya dan saudara. Kita akan berkata, sukacita dari Tuhan membebaskan hati saya dari kesedihan. Mari, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tidak gampang untuk melihat bahwa sukacita yang ditulis di dalam firman itu adalah suatu kuasa yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak terus melatih dan melatih, kalau kita tidak meyakini bahwa iman kita kuat karena iman kepada Yesus. Saudaraku, kita akan dengarkan tema 2021 mulai hari Minggu, yang mana dikatakan jadilah perkataan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar baik yaitu Injil, yaitu Kristus yang ada di dalam hidup saya dan saudara, kita mulai perkatakan dan perkatakan. Saudara, saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, anak siapin di Ambon. Waktu dia membawa anaknya ke dokter, dokter berkata, anak ini tidak bisa ditolong lagi. Bapak dan ibu ini akhirnya saling menyalahkan. Semuanya sudah serba salah. Tetapi ketika ibu ini mulai mengingat akan janji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap bangun pagi dia mengoleskan minyak, dia menjamah bagian tubuh anaknya itu. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Dia tumpang tangan lagi, dia oles minyak, dia doakan lagi. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Maksudnya adalah dengar. Hari ini Tuhan mau supaya iman saya dan saudara bukan iman yang sekedarnya, bukan iman yang hanya bisa melihat, tetapi iman yang kuat dan teguh. Katakan amin. Ibu ini tidak berhenti dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tahun yang ketiga, tiba-tiba dokter itu ketemu dengan anak ini. Dan dokter itu berkata, ibu kasih obat apa? Kenapa dok? Sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Ketika saya dan saudara berdoa dan memperkatakan firman Tuhan, jangan sampai saya dan saudara akhirnya berkata, mana pertolonganmu? Mengapa saya tidak ditolong Tuhan? Hari ini jadilah orang yang mempunyai kabar baik, yang memiliki Yesus dalam dirinya, dan engkau mulai berkata, aku yakin, aku sangat yakin, aku percaya dan aku percaya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa yang membuat iman kita kuat adalah kabar baik tentang Yesus. Artinya kita perlu mendengar kabar baik sesering mungkin. Sesering mungkin. Sesering mungkin. Amin. Kalau kita mendengar firman Tuhan sesering mungkin, firman Tuhan menuliskan bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil itu kekuatan Tuhan. Hanya dalam Kristus ada jalan keluar yang kita butuhkan. Jika kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Haleluya. Seringlah mendengar firman Tuhan. Tiap hari tetaplah menjadi orang yang pertama
membaca Alkitab sebelum kita melakukan aktivitas. Sebelum kita istirahat, pastikan saya dan saudara sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Cobalah Bapak Ibu sudah melihat ketika anak-anak kita membaca firman Tuhan walaupun sederhana dan singkat. Saya percaya seorang bapak atau seorang ibu akan bahagia dan bangga sekali kalau anaknya memperkatakan firman Tuhan. Wow, kayaknya dia ngasih kado yang luar biasa bagi orang tuanya. Mari kita berdoa supaya banyak orang mendengar kabar baik tentang Yesus. Amin. Saudaraku, apa yang kami dapatkan? Saya mau bersaksi, akhirnya saya jadi suka berdoa buat orang lain. Saya tidak lagi merasa bahwa mendoakan 100 orang itu jadi beban. Mendoakan 200 orang itu menjadi sulit. Karena apa? Dimulai dari 1 orang. 1 minggu kemudian menjadi 5 orang. 1 minggu kemudian menjadi 20 orang. Terus bertahap-tahap sejak bulan Maret sampai hari ini. Ternyata sukacita berdoa dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang itu memberkati saya dan saudara. Apa yang harus kita doakan? Apa yang harus kita sampaikan? Kita akan sampaikan kepada orang bahwa Yesus sangat mengasihi mereka tanpa syarat. Saudara, kalau kita hanya berdoa buat orang baik, maka yang jahat akan bertambah jahat. Doakan juga orang yang tidak baik. Dan jangan bilang, Tuhan, tutup mulutnya itu, bikin dia kapok Tuhan. Bukan itu doa kita. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau mengasihinya Tuhan. Buat cara Tuhan supaya dia mendengar suara Tuhan. Apalagi yang harus kita sampaikan? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendiri. Amin. Tuhan selalu bersama. Dan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik dan panjang sabar. Dan Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Dan Tuhan tidak pernah